Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'du. Faya ahbaballahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam ahlal qur'ani, ahlan bikum jami'an fi hadhil halqah al-qur'aniyah. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, keluarga besar STUAH, Sekolah Terbuka Usahakan Al-Qur'an Hafal. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita kembali dipertemukan dalam pertemuan di malam hari ini. Dan sebelumnya, alhamdulillah tadi telah diberikan pendahuluan oleh Ustaz Cendekia terkait dengan teknis program administratif di STUAH, bagaimana Anda bisa mengikuti, tersambung, terhubung, dan terdata dengan sempurna insya Allah. Dan di dalam sela-sela itu mohon diikuti dengan baik, karena seringkali hal-hal yang tidak sinkron butuh penyesuaian. Ya, termasuk tadi kita mencoba untuk menyesuaikan dari segi teknis sehingga kita baru bisa memulai di kesempatan kali ini. Baik, seperti disampaikan di pertemuan yang lalu bahwa pada malam hari ini kita akan masuki proses yang sangat menentukan, yaitu tentang metode praktek hafalan. Ya, saya ingin mengingatkan bahwa mohon sekali bagi kawan-kawan yang telah terdaftar di STUAH agar benar-benar mengikuti dan melaksanakan berbagai hal yang telah kami sampaikan di tayangan-tayangan sebelumnya, karena itu akan menjadi karakteristik ya hafalan, juga pola menghafal, dan bagian dari karakter para ahli Quran yang akan jalani hafalannya. Jika satu di antara dua hal yang telah kami sampaikan, membangun kebiasaan amalan prahafalan, tidak dikerjakan, nanti saat esok mulai menghafal itu tidak mudah untuk membiasakan itu semua. Karena itu sebelum kita memulai, pertama mari kita niatkan seluruh arah hafalan kita hanya untuk Allah saja. Kita ikhlaskan, mudah-mudahan dengan keikhlasan ini Allah berkenan memberikan kemudahan, percepatan, dan kenyamanan dalam proses hafalan nanti. Yang kedua, mohon dipastikan bahwa di samping kawan-kawan semua, khususnya yang tergabung di STUAH, dan umumnya teman-teman yang tergabung di saluran YouTube Adi Hidayat Official yang menyimak dalam tayangan ini, kami pada mulanya ingin mengkhususkan di Zoom STUAH saja. Namun kiranya kami putuskan untuk membuka lebih luas, karena insya Allah manfaatnya juga bisa lebih luas. Hanya mungkin yang tergabung di STUAH akan lebih spesifik menerima setoran-setoran hafalan, proses murajaah, dan interaksi-interaksi lain yang terkhususkan pada area-area tertentu. Pastikan yang pertama, mushafnya sudah bersama Anda saat ini, karena nanti ini akan kita simulasikan. Kemudian bersama Anda juga ada buku ini, ya, karena ini bagian dari satu paket nanti, ya. Sedangkan untuk yang murajaah, ini Anda bisa simpan terlebih dahulu. Ini belum digunakan untuk saat ini. Jadi kita akan menggunakan dua perangkat, ya, pada malam hari ini untuk disampaikan, yaitu mushaf yang ini. Ya, kemudian yang kedua adalah buku yang metode At-Taisir. Ini akan digunakan karena ada kolom khusus di sana yang akan dimulai esok hari untuk diisi. Ya, kemudian nanti dalam rentang waktu tertentu distorkan kepada musyrif dan disampaikan kepada admin untuk dicek secara keseluruhan, yang akan menjadi pemantauan proses hafalan untuk ke depan. Baik, kita akan mulai teman-teman sekalian. Bismillah, mohon fokus, dan dengan fokus itu mudah-mudahan kita bisa maksimal. Baik, pertama, mohon izin saya akan uraikan terlebih dahulu dua materi di pekan lalu secara singkat dari pola yang telah kami utarakan. Yang ini akan membangun satu karakter dalam kebiasaan kita menghafal mulai esok hari. Ya, masih ingat yang saya pernah sampaikan di dua pertemuan sebelumnya, ya, tentang membangun kebiasaan dalam upaya menghafal Al-Quran. Saya pernah menyampaikan amalan-amalan utama, ya kan? Amalan utama yang akan terkait berkelindan dengan hafalan Al-Quran, mulai dari salat fardu, kan? Yang ini sudah pasti kita jaga dengan baik, ditunaikan tidak terlambat, kemudian disertakan dengan salat nawafil, nafilah, ya, atau yang dihukumi dengan sunnah. Ingat ya, terkhusus di sini ada dua hal. Yang pertama yang ditunaikan di malam hari, yaitu tahajud. Saya sering sekali tekankan bahwa penghafal Quran ketika mulai menjadi ahli Al-Quran, maka dia tidak akan meninggalkan tahajud, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu yang formulasinya nanti bisa
diawali dengan qiyamul lail, kalau tidak tahajud atau nanti ada pergantian di waktu tertentu yang akan kita tunjukkan. Kemudian setelah itu rawatib, ya. Yang salat rawatibnya atau boleh jadi salat mutlak yang bersanding dengan waktu-waktu di salat fardu. Ini poinnya, tahajud atau kita berikan juga kemungkinan untuk qiyam al-lail. Ya, ini poinnya. Nah, ini yang coba kemudian kita telah utarakan di 2 pertemuan yang lalu. Kemudian di pekan yang lalu kita telah sampaikan bagaimana teman-teman saya mintakan berusaha membaca ya juz pertama itu 1 juz yang saya katakan dari sepekan ke belakang. Mudah-mudahan itu telah diamalkan oleh kita semuanya. Baik, sekarang dalam metode menghafal yang akan kita mulai untuk esok hari, kita akan turunkan lagi ini menjadi waktu-waktu khusus untuk pemetaan hafalan sekaligus pengulangan. Ya, jadi yang ditawarkan At-Taisir di sini bukan sekedar menghafal, tapi juga menguatkan hafalan. Ya, dengan murajaah praktis yang berlangsung saat hafalan itu dilakukan. Sehingga ini akan memberikan kekuatan hafalan sekaligus menepikan kesan bahwa kalau hafal itu umumnya ketika melangkah pada halaman berikutnya, yang ini lupa, yang ini dihafalkan. Yang sudah hafal berangkat lagi halaman berikutnya, yang ini lupa, yang kemudian hafal. Ya, sehingga ketika bertumpuk murajaahnya atau pengulangannya itu terasa lebih berat. Nah, di At-Taisir kita akan gabungkan keduanya. Jadi menghafal sekaligus menguatkan hafalan. Ya, jadi saya tidak menggunakan istilah pengulangan atau murajaah karena murajaah nanti ada waktunya. Dan ini menjadi lebih menarik nanti ketika murajaah. Tapi saya katakan hafalan dan penguatannya. Untuk itu, mari kita petakan untuk proses ini, teman-teman sekalian. Kita akan mulai dari sejak malamnya bangunnya, baik itu tahajud ataupun ya kalau tidak mampu dilakukan ini maka qiyamnya ini yang kita kemudian prioritaskan. Qiyamul lail itu nama umum bagi salat yang ditunaikan dari mulai ba'da isya dan sunnahnya, ya di setelah salat isya dan sunnahnya itu sudah masuk waktu lail malam sampai menjelang fajar, itu umumnya qiyamul lail, ya. Jadi kalau misalnya tadi isya selesai setengah 8 dengan sunnahnya, nah sejak selesai itu, ya taruhlah dari jam 8 ke atas tuh kalau kita sholat lagi itu sudah qiyamul lail. Ya mau 2 rakaat, 4 rakaat tutup dengan witir, nah itu qiyam al-lail. Tapi kalau kita kerjakan itu dengan tidur terlebih dahulu. Ya, tidur terlebih dahulu, bangun jam 1, jam 2 misalnya, atau jam 3, nah itu, lalu kemudian kita sholat. Maka sholatnya disebut dengan tahajud namanya. Ya, dari asal tahajjud, ayat tahajjud, itu terambil dari infinitif, kata kerja asalnya hajada. Ya, itu aktivitas yang dikerjakan setelah kita tidur terlebih dahulu, umumnya di malam hari. Lalu kita kerjakan kemudian sholat itu. Nah, yang diutamakan di sini adalah tahajud. Jadi kita rehat ba'da isya, kalau tidak ada, mohon maaf sekali, pekerjaan, aktivitas yang penting, ya, maka diutamakan kita beristirahat. Itu sunnah nabinya. Kecuali ada berbagai hal yang penting, ya, dianggap barangkali harus prioritas dikerjakan, selesaikan, baru kemudian istirahat. Lalu kita petakan malamnya untuk bangun. Maka ini akan menjadi penting untuk kita lakukan karena isyarat yang pernah saya utarakan di 2 pertemuan yang lalu bahwa di Quran surah Al-Muzammil di ayat yang ke-20 itu, ya, tahajud disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diksi yang dipertautkan dengan proses hafalan. Ketika Allah berfirman untuk proses penekanan hafalan itu di Quran surah 54 Al-Qamar ayat 17, 22, 32, 40, walaqad yassarna, menggunakan kata yassara yang pernah saya utarakan, ya, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri, dan sungguh kami telah mudahkan semudah-mudahnya. Ini kata yang digunakan, Al-Qur'an itu untuk dihafalkan, diingat. Yassara sifatnya disebut taisir. Jadi at-taisir itu mengambil dari sini diksinya, dari Al-Qur'an. Jadi kita mengambil keberkahan dari Al-Qur'an, mudah-mudahan dengan nama itu betul-betul mudah Al-Qur'an untuk dihafalkan. Nah, yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir, maka adakah di antara Anda yang ingin menghafalkannya, ingin mengingatnya, untuk menjadikan dengan ingatan itu tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Anda mulai menghafalkan ini, lalu ingin mempraktekkan dan membangun praktek hafalan itu, maka Allah kemudian memberikan satu petunjuk dengan penunaian satu ibadah yang berhukum sunnah untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Ibadah nafilah hukumnya sunnah. Berada di Quran surah ke-17 Al-Isra ayat ke-79. Allah berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak." Ya? Dan di antara sebagian malam itu tidak harus seluruh malamnya, dalam arti dari mulai ba'da isya sampai dengan menjelang subuh, tidak. Sebagian saja di waktu malam itu. Ya, misalnya ambil jam 2-nya, jam 3-nya sampai misalnya jam setengah 4, fatahajjad bihi, tunaikan tahajud, ya nafilatan lak, itu hukumnya sunnah nafilah. Baik.
Yang paling menarik, ketika diminta menunaikan itu, maka di Quran surah Al-Muzammil tadi, di ayat yang ke-20, Allah pertautkan proses penunaian tahajud itu untuk membaca dari apa yang telah kita hafalkan dengan mudah itu. Ya, perhatikan di pertengahannya Allah berfirman, "Faqra'u ma tayassara minal Qur'an." Ya, faqra'u, maka bacalah oleh kalian ya saat salat itu, faqra'u ma tayassara, Ya. Tayassara minal Qur'an. Minal Qur'an. Ini walaqad yassarnal Qur'an, yang ini faqra'u ma tayassara. Kata tayassara itu betul-betul derivasinya seakar dengan yassara. Yang ini tayassara ya tayassar, yang ini yassara yuyassiru. Yang ini memudahkan, yang ini yang telah mudah kita dapatkan. Jadi yang ini hafalkan dengan mudah, yang ini setelah mudah dihafalkan, bacakan yang mudah itu. Jadi ada korelasi yang sangat positif dan terkait berkelindan. Apa yang ini minnya tab'id ya, sebagian. Apa yang telah engkau hafalkan dari Al-Qur'an itu, yang telah mudah engkau hafalkan itu, baca lagi dalam salat malammu itu. Jadi ada kaitan erat antara tahajud dengan apa yang telah kita hafalkan. Karena itu saya mencoba menyampaikan dari 2 pekan yang lalu, sehingga membangun kebiasaan sampai 2 pekan ini. Ya, cek dari masing-masing. Ya, sehingga dari awal saya sering katakan, tolong konsisten, betul konsisten, karena ini akan menentukan proses hafalan. Jadi kalau Anda serius mengerjakan dari awal, insya Allah kemudahan ini akan tiba. Karena janji kemudahan diikat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kunci-kunci tertentu. Kuncinya tidak Anda dapatkan, tidak mudah membuka pintunya. Ya, baik. Untuk menghafal, insya Allah bisa, tapi untuk mendapatkan kemudahan seperti yang Allah jaminkan, itu belum tentu didapatkan kalau kita tidak konsisten mengikuti ya petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, saya akan turunkan dulu dari fase tahajud ini. Ya, fase tahajud ini pertama. Artinya, kita akan memulai rangkaian proses menghafal Al-Quran yang akan kita mulai untuk esok hari itu, rangkaian prosesnya. Kalau saya sebutkan rangkaian, berarti ada paket. Ya, prakteknya itu bentuknya paket. Jadi bukan menghafal saja. Ya. Kita lihat, paketnya, rangkaiannya akan dimulai dalam sesi tahajud. Ya, tentunya nanti ini akan menyesuaikan dengan waktu subuh di daerah masing-masing. Ya, di daerah Bekasi ini setidaknya kurang lebih lah, kita ambil garis yang pasnya saja. Misal, sekarang rata-rata 4.30 untuk waktu Indonesia bagian Barat. Mungkin ya ke timur, di tengah, waktunya agak berbeda. Ya, kalau mau gampang dan tidak terlampau jauh juga ke fajar, ya ambillah misalnya kisaran 1 jam, 1 jam setengah. Jadi kalau misalnya 4:30 subuhnya, Anda bangunnya dari jam 3. Ya, jangan 3:30, usahakan jam 3. Ya, kenapa? Karena dari bangun itu kan nggak mungkin langsung sholat. Ya, bangun itu kadang-kadang duduk dulu kan? Ya, sunnahnya kan begitu. Abu Daud nomor hadis 1367 kan? Kan duduk dulu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza staiqadha min naumihi, jika bangun dari tidurnya fajalasa, beliau duduk sebentar. Di sunnahnya duduk dulu, wa masaha biyadihi min athari naumi, kemudian menghilangkan bekas ngantuknya dulu. Ini manfaat duduk supaya kita tenang dulu, aliran darah mengalir dengan baik ya, karena kalau langsung berdiri juga bisa sempoyongan. Dan hilangkan bekas ngantuk dengan tangan yang diduga bersih. Ya, karena nanti ada hadis lain juga sepaket untuk mencuci tangan yang diduga kotor, karena nggak tahu kita meraba kemana. Maka yang kita duga bersih, ya misalnya kita hilangkan dulu bekas ngantuk. Nah, proses itu pun kadang-kadang tanpa sadar butuh waktu. Ada yang baru duduk, belum dibersihkan, tek bangun lagi, tiba-tiba udah jam 4, berarti setengah jam kan? Ya. Nah, jadi ada beberapa bagian yang kita coba utamakan. Bangun jam 3 dulu, proses dulu, kemudian wudhu, ya, dengan sempurna, dengan rapi, dengan bersih. Lalu kita bisa mulai misalnya 3:30-nya untuk mulai menunaikan salat. Ya, awal mulanya nggak usah banyak-banyak dulu kalau kita mau mulai malam ini. Ya, karena nanti yang akan kita praktekkan adalah ayat yang sudah kita hafalkan. Sementara malam ini kan kita belum memulai hafalan. Ya, kita baru mulainya esok hari kan. Nah, maka malam ini kita pakai kebiasaan dulu, jangan terlalu banyak dulu. Ya, misal kita ambil ya 2 rakaat dulu kalau yang baru memulai ya, yang belum kebiasaan. 2 rakaat dulu, witirnya 1 rakaat. Kalau yang baru pertama tahajud nggak usah panjang-panjang dulu. Ya, rakaat pertama misalnya Al-Falaq, rakaat kedua An-Nas, witirnya Al-Ikhlas. Ya, boleh. Terus kalau nanti sudah merasa nyaman, tambah lagi. Ya, misalnya 4 rakaat. Rakaat pertamanya apa, kedua apa, yang pendek-pendek aja dulu. Ya, witirnya 1. Nah, untuk membangun kebiasaan dulu, malam ini Anda bangun, tunaikan dulu tahajud, ya kan? Baca kemudian apa yang bisa kita bacakan secara ringan yang selama ini sudah hafal. Ya, boleh silahkan dari juz amma atau yang kita hafalkan. Ini permulaan saja, kita belum mulai menghafalnya. Nah, setelah sholat tahajud ini dilakukan, jadi malam ini kita bangun, ya. Jadi kalau subuhnya kita ambil 4:30, ya, ancang-ancangnya ya 1 jam atau 1 jam setengah sebelumnya kita sudah mulai siap-siap. Jadi kalau kita ini mulai 4:30 jam 3 lah ya,
ini sudah bangun, jadi nanti dengan segala persiapannya bisa dimulai di 3.30 ya, atau 3.45 kalau sudah mulai awal. Nanti kalau sudah agak banyak hafalannya, nanti akan terasa sendiri dan bisa membentuk ritme sendiri. Bisa bangun tiba-tiba jam 2, bisa setengah 3, nah itu nikmat. Ya nikmat saja. Nanti lama-lama membentuk kebiasaan, tidurnya pun sebentar tapi berkualitas. Ada yang 4 jam, 5 jam tapi sangat berkualitas. Dan Allah berikan keberkahan pada waktunya, ya, pada waktu yang ia alami. Jadi di sini 3.30 ya sudah mulai start untuk sholat, ya kurang lebih selesai dengan zikirnya, misalnya ya setengah jam lah ya, kalau kita ambil 2 rakaat atau 4 rakaat dengan witir 1, selesai setengah jam, berarti tuntas jam berapa? Jam 4 ya, jam 4 tuntas. Jadi setelah tahajud jangan langsung dulu mengerjakan apapun. Tahajud, tunaikan kan pelan-pelan tahajud itu, ya. Rakaat pertama dalam sujud minta kepada Allah, ya Allah mudahkan saya untuk jadi ahli Quran. Ingat itu, ya. Iringi dengan doa. Itu rumusnya. Jadi yang kedua juga demikian, sujud minta pada Allah, ya Allah mudahkan saya menjadi ahli Al-Quran, tanamkan Quran dalam jiwa saya, jadikan sahabat saya di dunia dan syafaat bagi kami di akhirat, ya Allah. Jadikan syafaat dan wasilah untuk berjumpa dengan Rasulullah. Ya Allah jadikan saya berkumpul berkeluarga dengan cahaya Al-Quran. Minta. Ya, begitu selesai, kemudian berdoa sebentar, tutup dengan witir, setelah itu istighfar. Karena sunnah setelah tahajud itu ada satu rangkaian dengan istighfar. Ada kebiasaan ahli surga yang saat di bumi itu pasca tahajud dia rajin istighfar. Itu ada di Al-Quran surah ke-51. Ya, Adz-Dzariyat dari ayat yang ke-15 sampai ayat 18. Jadi begitu 15 menerangkan tentang keutamaan ahli surganya, 16-17 adalah dia senang tahajud, sedikit tidur malamnya, 18-nya rajin istighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Ya, wabil asharihum yastaghfirun. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun, ya akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin, kanu qalila minal laili ma yahja'un. Di mereka itu sedikit tidurnya, rajin tahajudnya, wabil asharihum yastaghfirun. Menjelang sahar, ya menjelang waktu fajar setelah tahajud itu mereka banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Diisi dengan istighfar, minta lagi, lalu jam 4 ya. Jam 4 nih 00 misalnya ada waktu kurang lebih 30 menit ke fajar. Nah, apa yang kita lakukan karena ini adalah perdana ya, besok kita mau mulai menghafal, maka 30 menit ini kita akan mengeluarkan ayat-ayat yang akan kita hafalkan, ya, ayat hafalannya. Ayat hafalannya. Untuk apa? Untuk dibaca terlebih dahulu. Nah, jadi fokus baik-baik, mohon izin saya pelankan lagi. Malam kita programkan tahajud seperti kita lakukan. Jangan lupa dalam tahajud ini kita berdoa kepada Allah untuk mendapatkan kemudahan dalam menghafal dan menjadi ahli Al-Quran. Setelah itu ditutup dengan witir, poinnya. Ya, setelah itu pun kemudian tutup dengan istighfar dan doa kembali. Kemudian tolong diukur waktunya, setengah jam lah paling maksimal ya, sebelum subuh kita sudah mau mulai melangkah kepada tahap berikutnya setelah tahajud. Apa itu? Mulai membuka ayat yang akan kita hafalkan. Nah, karena kaitannya sudah mulai membuka ayat yang akan kita hafalkan, maka kita sekarang harus mulai melihat kepada mushaf yang sudah kami sampaikan ke kawan-kawan sekalian. Ya. Nah, ini saya keluarkan dua sisi. Ada juz 30, ada juz 1. Ini ya. Juz 30 dengan juz 1. Baik. Kemarin saya minta biasakan baca juz 1 kan? Baik, karena yang ini sudah biasa dibaca. Nah, hanya sekarang kita akan sepakati dulu untuk melangkah bersama-sama. Ya, saya akan sarankan kepada teman-teman sekalian untuk memulai hafalan ini di tahap pertama dari juz 30 dulu. Ya. Mengapa kita coba konsentrasikan ke juz 30 dulu? Pertama, juz 30 dinamakan dengan juz amma. Ya, amma yang umum. Juz amma itu artinya ya juz yang umum sifatnya. Ya, ada yang mengatakan karena awal juznya dibuka dengan surah An-Naba dengan kalimat amma yatasaalun, ya. Tapi pemaknaan yang lebih dalamnya, ini yang berisi dari juz 30 ini, ya 36 surah, ya dari surah 78 sampai dengan surah 114, surah An-Nas, An-Naba sampai An-Nas, itu amma umumnya masyarakat muslim sudah biasa membacanya. Ya, karena menjadi umum, maka ini akan menjadi mudah dipraktekkan dalam sholat. Karena setiap kalangan itu umumnya menguasai, mengetahui, dan sering membacanya. Karena itu kalau imam baca juz amma, baik dari rentang An-Naba sampai dengan An-Nas, itu umumnya makmum bisa mengetahui.
Karena itu, karena mengetahui makmumnya, ya kekhusyuan bisa terjaga. Satu, yang kedua, jikalau imam pun ya mengalami satu kondisi tertentu, entah khilaf dalam bacaan, lupa dalam sambungan ayat, itu umumnya makmum bisa mengingatkan. Karena kenapa? Karena juz ini amma, umum dikuasai oleh masyarakat muslim. Baik, jadi ini alasan kita pertama, supaya nanti para ayah yang terhubung dalam program STWH ini, saya melihat profilnya teman-teman, Masya Allah, ada yang CEO, gitu kan, ada yang supervisor, ada yang pengacara, ada yang aktif macam-macam, ada yang OB, ada yang di online, ada yang macam-macam. Bagi saya, semua itu sudah selesai, semua sama di hadapan Allah, semua menghafal. Hanya persoalannya, ketika Anda mulai menghafal ini, baiknya, umumnya, bukankah ada juga para ayah, selain ibu yang merawat anaknya juga, ya kan? Para ayah punya kesempatan menjadi imam. Baik, apalagi dalam kondisi kekinian di beberapa tempat barangkali masjidnya belum kondusif untuk digunakan. Maka juz amma itu lebih umum diterima oleh makmum di keluarga. Yang kedua, saya punya keyakinan bahwa di peserta ini boleh jadi bukan satu yang ikut di setiap keluarga. Mungkin ada juga yang disertakan anak-anaknya, gitu kan? Ada yang boleh jadi bapaknya atau ibunya yang menghafal, anaknya juga dalam program yang sama di sekolah dan sebagainya. Karena itu, mengambil juz yang 30 untuk tahap pembuka ini, ya, ini pembuka. Ya, tahap pembuka ini akan membangun sinergi yang kuat di dalam rumah, sehingga dengan kekuatan ini begitu melangkah pada juz berikutnya. Nanti saya akan tunjukkan, ya, begitu kita selesai yang ini, masuk juz berikutnya saya akan tunjukkan di mana kita memulai. Apakah dari juz yang pertama ataukah menyambung 29, nanti saya akan teruskan. Ya, karena itu kita sepakati dulu, mohon izin kalau sudah sepakat, yang lain jangan mencoba kepada juz yang lain dulu. Jadi jangan sampai terjadi begini. Ada yang 30, ada yang juz pertama, juz kedua tidak. Saya ingin sepakat semua dari juz 30 dulu. Ya, karena nanti ngujinya akan mudah, ya, dan memaksimalkannya akan lebih baik. Jadi ini kita mulai, teman-teman sekalian, juz 30. Ingat, karena kita santai. Ingat ya? Karena kita santai untuk ini, maka bangun kebiasaan seperti yang saya sampaikan, satu hari kita biasakan ambil satu lembar saja dulu. Ya, saya mohon izin kepada teman-teman sekalian, walaupun misalnya ada yang sudah hafal, nggak apa-apa. Ya, untuk juz amma ini, ada yang sudah hafal misalnya, nggak apa-apa, mulai lagi. Ya, mulai lagi. Ini ada 20 tentunya, 20 lembar. Ya, 1, 2, dari halaman 582 sampai dengan yang terakhir, ini ada 20 lembar. Ingat baik-baik, lembar ini, itu punya dua sisi. Sisi pertama untuk hafalan, ini. Ya, sisi kedua untuk penguatan hafalan. Dan juga mengandung nanti bagian murajaah yang akan mengantarkan kepada buku murajaah. Ingat baik-baik, bentuknya harus seperti ini. Kalau tidak begini, berarti ini bukan Al-Quran atau mushaf yang telah kami sajikan. Jadi bentuknya seperti ini, contoh. Ya, bisa diperbesar teman-teman. Jadi seperti ini. Kemudian ini untuk hafalan, mulai menghafal. Lalu, di bagian belakangnya, ini tampilan ayat yang sama. Tapi ini untuk penguatan, tadi saya katakan. Ya, bersamaan dengan itu ada penguatan. Ini penguatannya, nanti di sini untuk kolom murajaahnya. Ya, baik. Jadi dari sini, kalau Anda ambil ke mushaf yang standar biasa, bacaan-bacaan biasa, ini bolak-balik boleh jadi itu berbeda, ya, jadi sambungan ayatnya. Tapi ini bolak-balik adalah ayat yang sama, baik dari hafalan ataupun untuk penguatan. Jadi satu bagian ini Anda keluarkan dulu, juz 30 dikeluarkan dulu, ya. Kemudian siapkan, hitung baik-baik, ada 20 lembar. Nah, apa yang kita akan lakukan? Cukup. Karena kita satu hari satu lembar ini. Yang santai ya. Ikuti aja dulu santainya. Sehingga nanti karakteristiknya terbangun. Ya, saya menginginkan, mohon ya, jangan terlalu kreatif, jangan inovatif, jangan lompati. Apa yang saya katakan ikuti saja. Ya, ada seringkali bisikan-bisikan setan kepada beberapa pemula. Ya, untuk bisa menyalahi kadang-kadang instruksi atau arahan dari gurunya. Udah, kamu tuh udah hafal, kamu udah pinter, lompat aja dulu. Dipaksa lompat, jadi begitu mau rajaah karena terlampau banyak, dibuat lelah dia, akhirnya muncul malas, tidak diteruskan. Jadi sering terjadi. Ya, tujuan dari ini, salah satu yang paling kuat adalah membangun kebiasaan dulu. Jadi kalau sudah biasa, dan sudah kedua nikmat, membangun kebiasaan, merasakan kenikmatan. Kalau sudah nikmat, lahir cinta. Kalau sudah cinta, nanti tanpa batas. Nanti saya tunjukkan kepada Anda, mungkin setelah 1 bulan, 2 bulan, tiba-tiba ada yang seharinya misalnya ngambil 5 lembar, 10 lembar, bisa terjadi. Ya, karena nanti dalam masa karantina pun, yang kami pernah sampaikan, itu ya ada yang tadinya cuma sehari 1 halaman, sehari 2 halaman, tiba-tiba sehari bisa 1 juz. Ada yang sehari 2 juz, ada yang sehari 3 juz, Anda bayangkan. Ya, jadi kita bangun dulu, bertahap, pelan-pelan, yang penting kita nikmati. Ambil lembar pertama, ya, saya minta dari surat An-Naba ya. Ya, jadi bukan dari An-Nas.
Jadi bukan halaman yang terakhir yang diambil ya dari surah An-Nas ini yang kita coba sajikan ya, yang 604 ini. Jadi bukan yang ini ya. Bukan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya. Tapi yang diambil dari apa? An-Naba. Ya, dari An-Naba. Ini dulu, teman-teman. Ya, jelas ya? Untuk semua ya. Ya, saya mau katakan begini, untuk seluruhnya. Tidak ada batas rentang usia. Ya, tidak ada batas rentang usia. Mau muda, ya, mau misalnya sudah senior, berapapun batas usianya. Ingat, sahabat-sahabat Nabi dari yang paling muda, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang jadi pemuda misalnya, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sampai yang sepuh, yang usianya bahkan mendekati atau bahkan lebih daripada Nabi. Yang mendekati Nabi sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Yang lebih sepuh lagi Abdullah bin Abi Umi Maktum, bahkan yang matanya tidak melihat, kan? Ditutup oleh Allah peluang untuk melihat maksiat sehingga mulia tampilan hidupnya. Nah, dari situ saya ingin katakan, jangan Anda bayangkan, oh ini panjang mulai tidak. Tepikan semuanya. Ya, tepikan semuanya. Yakinkan pada diri kita, Allah akan meringankan. Ingat baik-baik. Saya pernah tawarkan, sampaikan, tegaskan sejak di awal. Walaqad, ya, yakinkan pada dirimu. Anggap semua sama. Ya, An-Naba sama dengan Al-Ikhlas. Ya, dalam konteks ingin menghafalnya, bukan suratnya, ya. Dalam konteks ingin menghafalnya sama saja. Cara menghafal An-Naba sama dengan cara menghafal Al-Ikhlas. Harus ikhlas. Cara menghafal An-Nazi'at sama dengan An-Nas dan seterusnya. Jadi bangun persepsi itu sehingga ada nilai-nilai kemudahan kita untuk menghafalkannya. Kemudian, apa yang harus kita lakukan pertama kali? Di 30 menit ini, teman-teman sekalian, baca dulu. Ya, baca dulu. Baca keseluruhan. Saya ulang, baca keseluruhan. Ya, jadi Anda bisa lakukan ini, baca dulu keseluruhan dari ayat pertama ini ya sampai dengan ayat ke-30. Kalau kelihatannya 30 ayat banyak, tapi kalau Anda cuma lihat barisnya, nah, akan jadi sedikit. 13 baris ini, ya. Ya, standar di mushaf standar itu kalau tidak ada ini jeda seperti ini, ya, dari depan ini nama surat, kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau dihitung dari sini ke bawah itu 15 standarnya semua. 15. Tapi kalau misalnya di juz amma itu bisa berubah hitungan karena di tengah-tengah atau di depan bisa terpotong dengan ini. Ya, itu nama surat dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga rata-rata ada yang 13 baris, ada yang 12 baris, dan seterusnya. Ya, yang paling penting, saat jam 4 itu masuk, kita mulai baca ini. Ya, dari baris pertama sampai dengan baris ke-13. Ya, lihat barisnya saja. Oke? Baris pertama sampai dengan baris 13. Kita coba hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dari mana saya cepat mengetahuinya? Sederhana. Hitung aja jumlahkan dengan yang di atas ini 2. Kalau ini nggak ada, pasti 15. Ya kan? Kalau ininya ada, misalnya 1, pasti 14. Ya, kalau ininya ada 2, pasti 15. Tapi jangan terlalu banyak fokus ke situ. Yang penting Anda lihat dari sini saja langsung. Dari ayat amma yatasa'alun sampai dengan paling ujung di sini. Ya, bagaimana cara membacanya? Ini fokusnya. Tolong kameranya sesuaikan ke saya saja. Disimpan dulu. Fokus baik-baik. Teman-teman sekalian, ada 2 hal yang penting kita praktekkan dalam bacaan. Dan 2 hal ini, saya sangat bermohon kepada Allah supaya kita diberikan kekuatan untuk mendapatkan itu. Yang pertama, pola membaca usahakan kita pun mengetahui makna umumnya. Ya, keumuman makna dari ayat Al-Quran itu yang dinamakan dengan terjemah. Keumuman makna dari ayat Al-Quran itu yang dinamakan dengan apa? Terjemah. Ya, jadi secara singkat, ketika Anda akan mulai membaca dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir di lembar pertama ini, mohon sekali diusahakan baca satu ayat amma yatasaalun, lihat terjemahannya. Karena itu kami sertakan terjemahan di samping ini. Ya. Demikian sampai dengan ayat 30. Jelas ya? Baik. Baca dulu pelan-pelan aja, nggak usah cepet-cepet. Amma yatasaalun, lihat tidak, pelan-pelan aja, nikmati dulu. Anda masih panjang kok waktunya 30 menit. Ya. Masih panjang. Kalaupun satu baris ini, satu baris itu 1 menit, butuh 1 menit, ya. Anda masih punya kan sampai sini 13 menit. Masih ada 17 menit yang lain. Kalau ini butuh 2 menit, ya, kali 13, 26 menit. Anda masih punya 4 menit yang lain. Tenang saja, ya. Baca satu ayat, lihat terjemahannya. Baca ayat yang kedua, lihat terjemahannya. Jelas? Ya, sampai terasa dalam hati kita itu tentang keumuman makna ayatnya. Amma yatasaalun. Kita baca tentang apakah mereka saling bertanya-tanya, ya. Dihadir dalam jiwa kita. Nanti ini akan memberikan manfaat kepada kita. Ya, pertama ada tingkat keyakinan yang kuat dan rasa di dalam jiwa ketika membaca Al-Qur'an.
Bahkan dengan pemahaman makna secara umum ini, begitu kita ikut berjamaah pun, kita menjadi imam atau makmum saat dibacakan ayat ini, itu pemaknaannya jadi lain ke hati, terbawa kehusyuan dalam sholat. Ya, dan cara kita membaca pun akan berbeda. Itu yang menjadikan para imam-imam besar itu karena paham artinya, walaupun secara umum misalnya, ya karena tidak semua imam pun mengerti tafsir, belum tentu. Ingat itu ya. Tapi karena mereka orang Arab, secara umum mengerti arah artinya. Itu banyak di antara imam kan, masih ingat? Yang baca tiba-tiba menangis di pertengahan, itu kan? Ya, ada yang tersengguk-sengguk, ada yang iramanya tiba-tiba berubah jadi menyenangkan ketika membaca ayat surga, kemudian tiba-tiba tersenduh ketika menatap seakan-akan ada ayat azab ditujukan kepadanya, kemudian tiba-tiba menangis terisak ketika membaca ayat neraka, seakan-akan ditujukan ancaman kepadanya. Nah, itu menghasilkan suasana itu. Ya, jadi ini satu, jangan buru-buru, tenang saja, karena ini santai. Kecuali kalau Anda ikut karantina, baru kita lakukan pendekatan berbeda. Ini, teman-teman, bagian pertama. Jadi baca, lihat terjemahnya. Ini bagian pertama. Jelas? Setelah itu, kita ambillah misalnya setiap barisnya 1 menit. 1 menit, 1 menit, 1 menit. Berarti 13 menit kan? Nah, 13 menit. Kita masih punya 17 menit yang kedua. Nah, maka setelah kita baca ini, baca lagi yang kedua kalinya. Ya, sekali lagi, baca yang kedua kalinya tanpa terjemah. Jelas? Paham ya? Di pertama dengan terjemah, yang kedua kalinya tanpa terjemah. Baca. Ya, amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim sampai dengan ayat yang ke-30 sampai di ujung ini. Ya, fadzuqu falan nazidakum illa 'adzaba sampai dengan ayat ke-30-nya. Jadi, baca yang kedua tanpa menggunakan terjemah. Kalau kita tanpa terjemah, artinya waktunya akan sedikit lebih simpel ya, sedikit dibandingkan dengan yang pertama tadi. Jadi kalau sebaris tadi 1 menit, mungkin ini sekarang sebaris jadi setengah menit. Ya, artinya dari yang 13 menit, kita punya 6 menit setengah. Ya, 6 menit 30 detik untuk menyelesaikan bacaan kedua. Nah, ini sangat menarik. Yang ketiga, baca lagi tanpa terjemah lagi. Untuk memanfaatkan 6 menit yang setengahnya lagi. Jadi, dalam 13 menit yang kedua, Anda baca 2 kali tanpa terjemahan. Jelas? Nah, tahan. Pelan-pelan. Yuk kita turunkan lagi. Yuk praktek. Setelah tahajud, berdoa, witir, istighfar. Sekarang kita mulai baca lembar 1. Ya. Langsung saya tunjuk halamannya ya, dari sini saja. 582. Baca lembar 1, halaman 582. Juz 30. Mohon izin yang saya sebutkan standar di Mushaf At-Taisir ya, yang telah kami sajikan. Ini. Baca halaman 582, ya, lembar 1 untuk juz 30. Dibaca dengan 3 kali bacaan. Secara keseluruhan. 1, tahap pertama, baca plus terjemah. Ya? 2, baca tanpa terjemah. Yang ketiga, baca lagi tanpa terjemah. Ya, diusahakan baca plus terjemah setiap barisnya 1 menit. Jadi kalau ada 13 baris, ya, kita dapatkan 13 menit. Kemudian baca yang kedua, ketiga, karena tanpa terjemah, kita asumsikan sekali bacanya setengah dari yang pertama. Jadi kalau 13 berarti ini 6 menit setengah. Ya, artinya kalau dikali 2 13 menit juga. Maka 13 menit yang kedua kita baca 2 kali, ya. Kedua, ketiga tanpa terjemah, waktu keduanya 13 menit. 13 tambah 13 26. Kita masih punya 4 menit sisanya. Ya. Baik, fokus baik-baik. Baca sekali plus terjemah, waktu durasi 13 menit. Ini ikuti aja dulu ya. Ya, ikuti dulu. Jangan dibantah, jangan kreatif, ikuti. Nanti kalau Anda benar, ikutin ikhlas, berdoa benar baik. Nanti akan muncul keadaan 1 lembar itu bisa selesai dibaca 2 menit. Ya. Nanti akan muncul situasi itu. Jadi kalau Anda benar-benar tuh, ya ikutin ini aja. Pokoknya ikuti aja dulu. Ikuti, nggak apa-apa. Ya, jadi jangan paksakan itu tidak. Jedakan waktunya, sesuaikan. Nanti kalau sudah ritmenya muncul, baik, enak rasanya, nanti akan ketemu sendiri. Nanti saya berikan di pertemuan-pertemuan berikutnya rahasia-rahasia dalam Al-Quran. Yang indahnya, setiap kita bertemu juz berikutnya, bahkan surat berikutnya, itu ada beberapa bagian di ayat-ayatnya yang membantu kita untuk cepat menghafalkan ayat yang akan kita hafalkan.
Ya, seperti kita menghafal di Al-Baqarah misalnya kan. Ya, begitu masuk ke Ali Imran, nanti Allahu Akbar. Susunan diksinya indah, seakan-akan mengingatkan kembali kita kepada Al-Baqarah. Ya, lalu membuat suasana di tubuh kita itu dan di pikiran kita terbayang, oh ini ayatnya kayak sudah pernah saya hafalkan, padahal ayat yang baru. Ya, seperti Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Begitu masuk Ali Imran, dibuka dengan apa? Alif Lam Mim. Jadi begitu Anda masuk Ali Imran, ketemu Alif Lam Mim lagi. Jadi seakan-akan kita itu di refresh lagi. Dan mengingat kembali ke Al-Baqarah, jadi membuat Ali Imran menjadi semakin lebih mudah. Ya. Lembar kedua di Al-Baqarah, innal ladzina kafaru, ayat 6. Lembar kedua di Ali Imran, yang ayat 10, innal ladzina kafaru. Serupa. Cuma nanti kesananya berbicara tentang aspek yang lain. Hanya ini nanti menjadi penguat pada kita, seakan-akan kita semakin semangat menghafal. Ini yang akan mempercepat. Ya, jadi ini diikuti, ya sekali lagi, baca plus terjemah, 13 menit. Baca tanpa terjemah 2 kali 13 menit sehingga kita punya sisa waktu berapa? 4 menit. 4 menit ini cukup dulu. Ya, relax dulu, berhenti dulu. Isi dengan doa. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma yassiril Quran, wa yassiril Quran ila hifdzi. Allah mudahkan Al-Quran untuk saya hafalkan, minta 4 menit sambil nunggu fajar. Ya, sambil zikir sebentar. Udah, jadi kita sesungguhnya sudah memasukkan Al-Quran dalam memori kita. Ya, nanti saya berikan rahasia yang sangat kuat di sini. Ya, ini saya bisa katakan karena para ulama, bahkan ada satu daerah ya di Mauritania. Jadi Mauritania itu sekarang terkenal sebagai satu wilayah yang sangat kuat hafalannya, sangat kuat. Ada Syekh Hasan Dadu, itu juga luar biasa tuh ya, di antara ulama dunia sekarang yang banyak hafalannya, Syekh Hasan Dadu. Itu di Mauritania, teman-teman sekalian. Kalau Anda sajikan, itu mereka biasa menghafalnya cepat, matan itu cepat. Al-Quran udah luar biasa, ya. Itu kalau ditanya, apa rahasianya bisa cepat? Jawabannya semua sama. Dan sama dengan apa yang dikerjakan para ulama dulu, yang terambil dari rahasia Al-Quran sendiri. Ya, buka Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 282. Di akhir ayatnya, ya Allah berfirman, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah." Tingkatkan takwamu kepada Allah, maka Allah akan berkenan mengajarkan kepadamu segala hal dengan mudah. Ya. Sedangkan terkait dengan Al-Quran, teman-teman sekalian, langsung turun spesifik yang langsung diberikan oleh Allah sebagai contoh pada Rasulullah Muhammad SAW. Ya, di Quran surah 75 Al-Qiyamah ayat 16 sampai 18 itu. La tuharnik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Ya. Muhammad SAW, jangan kau tergesa-gesa menggerakkan lisanmu untuk sekedar cepat menghafalkannya dengan kemampuanmu. Ya, cukup kamu ikuti bacaannya saja. Bacaannya Jibril ikuti, nanti ketika kamu ikuti, kami yang langsung tanamkan Quran dalam jiwamu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara rahasia itu yang terjadi korelasi dengan Al-Baqarah tadi, ayat 282 di akhirnya? Ternyata rahasia terbesarnya karena Nabi Muhammad adalah nabi yang juga sekaligus manusia paling takwa. Ya, Nabi sendiri mengatakan, saya yang paling takwa di antara manusia. Saya paling takwa di antara kalian. Semakin tinggi ketakwaan, semakin besar anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingin dipercepat oleh Allah hafalan kita, di antara rumus cepatnya tingkatkan takwa kepada Allah. Nah, ini jawaban semua para ulama termasuk para ahli Quran. Jadi kalau kita mulai tingkatkan takwa dengan kuat, itu hafalan itu sangat mudah. Bahkan terjadi satu hal yang sangat luar biasa, baru baca tuh bisa langsung hafal. Karena sebetulnya membaca itu bagian dari proses hafalan. Ya, membaca, mendengar, ya mendengar, menyimak, itu sumber informasi, itu bagian proses hafalan. Sebetulnya ketika Anda baca, saya baca, kita baca, itu sedang menyimpan yang kita baca di memori kita. Cuma persoalannya, ya, yang disimpan kan banyak filenya ini. Ya, masuk, disimpannya itu masih di atas, ya, atau tertutup sama yang lain lagi. Makanya kalau sedang menghafal, sedang membaca, simpan dulu. Ya, handphone simpan, jangan dibawa dulu. Ya, jauhkan dulu. Karena nanti khawatir nih sedang menghafal, lihat berita apa, terus bonusnya lihat WA, bonusnya lagi tiba-tiba buka berita, ya. Nah, itu ketutup nanti yang tadi itu. Sehingga filenya yang sebetulnya sudah masuk ke otak kita, ke memori otak kita, itu harus naik lagi. Karena ketutup tadi yang lain, tutup. Dan di situ tidak mudah berjuangnya. Apalagi kalau diisi dengan maksiat. Itu yang menghambat. Ya, karena itu, saya penting sampaikan, ini tahajud ini penting. Amalan-amalan lain yang mengiringi penting. Doa, tahajud, karena itu bagian dari takwa. Jelas kalau Allah sampaikan, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Ya, innal muttaqina, sungguh orang-orang takwa itu ada di antara mereka yang tinggal di taman surga fi jannati wa uyun. Akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka mendapatkan janji yang telah Allah janjikan kepada mereka. Ya, dan sungguh amalan mereka saat di dunia adalah orang-orang yang muhsin, ihsan.
Apa amalannya? Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Amalan orang takwa ini diantaranya rajin tahajud. Jadi ini maksimalkan ini dengan ikhlas. Doa, bagian ciri orang takwa rajin berdoa. Ya, infak ciri orang takwa. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi kalau kita maksimalkan ini, nanti kalau sekarang mungkin belum didapatkan, baru baca, nanti setelah terbiasa mencintai Qur'annya, tiba-tiba terjadi sesuatu, baru baca, kayaknya langsung cepat hafal. Itu terjadi. Kami melihat dalam proses karantina itu teman-teman yang dari nol, ya, yang tadinya berjuang, terus zikir lagi, tahajudnya, tiba-tiba nggak sadar, 24 hari, hafal 30 juz. Insya Allah ya, insya Allah. Jadi, ini 4 menitnya, gunakan lu untuk berdoa pada Allah SWT, kemudian isi dengan zikir, tenang, Anda sudah mendapatkan bagian dari 1 lembar itu dengan 3 kali baca. Ya, dan mohon sekali, mohon, biasakan begini, memulai berdoa, selesai berdoa. Jadi begitu selesai Anda selesaikan bacaan yang ketiga, Anda memohon kepada Allah, Allahummarhamna bil Quran, ya Allah, jadikan apa yang aku baca mudah aku hafalkan dan berkah untuk diamalkan. Ya, jadikan apa yang aku baca mudah dihafalkan dan berkah untuk diamalkan. Biasakan. Jelas ya? Baik. Selesai tahap pertama. Sabar ya. Baik, saya hapus dulu. Saya penting tuntaskan, mohon izin ya, saya tuntaskan, saya berusaha mempercepat supaya Anda bisa cepat istirahat juga. Karena ini kalau di Papua udah beda 2 jam ya. Ya 2 jam nih, jadi saya harus agak segera juga supaya memudahkan teman-teman bisa langsung istirahat ya. Baik. Saya hapus dulu ini, mohon maaf. Dia turunkan di sini proses pertama. Ya, tahajud. Kemudian doa, witir, kemudian tutup dengan istighfar, ya. Kemudian mulai baca, tahap 1, plus terjemah, kemudian baca lagi tanpa terjemah, dan baca lagi tanpa terjemah. Berarti 3 kali baca ya. Ya, ini menjelang fajar. Kemudian kurang lebih ini 26 menit. Kalau kita asumsinya 30 menit menjelang fajar. Itu paling maksimal ya. Jadi kalau Anda masih ada 45 menit, 1 jam ya lebih bagus lagi. Ya. Kemudian setelah itu 4 menitnya berdoa dan santai sejenak ya menunggu fajar. Ya, Nabi kan kadang-kadang sering berbaring ke arah kanan. Ya, tapi bukan tidur, berbaring aja ya. Baringan. Jadi bukan berbaring terus terlelap, bangun-bangun jam 7 gitu kan, nah, itu yang repot ya. Jadi yang disiapkan menunggu fajar, selesai. Kalau bukan waktunya siang bisa minum dulu. Usahakan begini, usahakan kalau sedang baca, ini saya juga suka membiasakan begitu. Kalau sedang baca atau murojaah, saya suka nyimpan air di depan. Ya, air baik di botol ya ataupun di gelas, saya simpan aja. Ya, baca gitu. Apa fungsinya air itu, Ustaz? Kalau haus, minum. Ya, haus, minum. Dan yang paling menarik gini, yang meneliti seorang Jepang. Di Jepang itu ada penelitian tentang kristal-kristal air. Ini menarik. Ya, jadi air tuh ketika dibacakan ada bacaan tertentu, di kristalnya membentuk satu gambar-gambar yang bagus, terus menentukan kualitas air itu. Ternyata yang paling dahsyat ketika dibacakan Al-Quran, itu kristalnya itu membentuk satu bentuk yang sangat indah, bagus, dan ternyata kualitas airnya jadi lebih bagus. Ya, itu yang menyebabkan kadang-kadang sebagian air bisa digunakan untuk ruqyah ya, untuk macam-macam gitu dengan Al-Quran. Tapi yang paling penting maksud saya simpan air itu. Jadi kalau kita bisa haus, fresh lagi, bisa minum lagi ya. Saya berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini sejenak dulu, tunggu dulu subuh, kan? Tunaikan sholat. Kemudian kita akan mulai sholat qabliyah, ya, qabliyah subuh 2 rakaat. Kalau kadar Allah Anda alhamdulillah ke masjid misalnya, ya terbuka masjidnya, Anda berangkat tuh kayak ikhwan laki-laki, ya. Setelah itu ada waktu jeda, ya misalnya 2 menit, 3 menit, 5 menit belum qomat, ya belum iqamat, Anda bisa baca lagi yang tadi, 1 lembar tadi. Ya, baca lagi awal sampai akhir. Kalau di rumah misalnya langsung iqamah, langsung salat. Jadi begitu setelah salat qabliyah subuh, kemudian salat subuh 2 rakaat, saya tuliskan subuh. Nah, setelah subuh ini dimulailah proses hafalan kita. Oke? Masih ingat tadi lembarannya? Halaman berapa? 582. Ada berapa baris? 13 baris, kan? Ya. Nanti bisa begini kalau mau menghafal.
Anda lihat ini ya. Lihat baik-baik ya. Di sini pojok tulisan, bisa diperbesar teman-teman. Nah, di sini ya. Di pojok ini, dekat halaman, itu ada posisi. Ya. Anda lihat sepintas saja, nggak usah dihafalin kuat, nggak. Lihat sepintas saja. Sebelah kiri nih, lembar ini. Nah, maksudnya begini. Maksudnya, ini di mushaf standar, di halaman 582, posisinya sebelah kiri. Ya, jelas ya? Nanti kalau Anda misalnya, amma yatasaalun, oh, surah ke-78, surahnya surah An-Naba, halaman 582, posisi paling kiri sebelah atas. Nah, misal ya, tapi tidak harus begitu juga, itu kan dibutuhkan kalau diperlukan karena kondisi tertentu, bikin skripsi, tesis, ya, atau ada diungkapkan dalil tertentu yang kiranya membutuhkan itu bisa dihadirkan untuk memudahkan. Ya. Oke, sekarang lihat. Sekarang kita praktek hafalan dengan prinsip penggunaan waktu sholat fardu. Nih, saya tuliskan. Ya. Subuh, saya ambil peta. Zuhur, Asar, Maghrib, terakhir Isya. Ya. Sudah? Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya. Nah, sekarang kita mulai. Ada berapa baris yang kita harus hafalkan? Jangan ayat ya. Ingat, jangan jumlah ayat. Kita ambil jumlah baris saja. Ya. Saya tadi katakan, kalau kita belum masuk ke juz amma, ya yang sebelum-sebelumnya dari Al-Baqarah setelah 1 sampai 5 pertama, ya, 6 sampai dengan ke-16, ya, 17 kemudian sampai berikutnya, ya, sampai dengan berikutnya, kemudian ayat yang berikutnya, halaman berikutnya, itu rata-rata 15 baris. Cuma kalau sudah masuk juz amma, karena tadi surat-suratnya pendek-pendek, dan ada batasnya di situ, sehingga barisnya kadang menjadi tidak semuanya sama. Ada yang 13, 12, dan seterusnya. Jadi jangan lihat kepada ayatnya, jumlahnya, tapi lihat kepada apa? Barisnya. Lihat sekarang. Sekarang kita dihadapkan pada 13 baris. 13 baris. Bagi 5. Jangan dihafalkan 13 barisnya di satu waktu, tidak. Bagi 5, untuk memudahkan. Maka dibagi 5 waktu sholat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya, 13 kita bagi kepada 5 bagian. Mungkin di sini ada yang dapat berapa nih? Ada yang 3, ada yang 2, ya. Ada yang 3, ada yang 2. Baik, kita lihat misalnya ambil, taruhlah jangan banyak-banyak dulu, nanti yang 3 kita simpan di akhir, yang 2 kita awalkan dulu, kita ambil supaya kita lebih ringan karena tadi baru bangunnya sudah baca ya. Kemudian kita agak lebih ringankan karena kondisi kita yang bangun lebih awal tadi sehingga tidak terlampau banyak dibebani otak kita. Ambil di sini 2 baris dulu. 2 baris. Ya, 2 baris. Langsung dihafalkan setelah salat subuh. 2 baris itu sedikit, apalagi tadi udah baca 3 kali. Ya, insya Allah sedikit. Baca. Jelas. Berapa baris? 2 baris saja. Pelan-pelan. Sudah? Baik. Antara subuh dengan zuhur, bukankah ada waktu duha? Yang dibagi kepada 3 bagian. Awal duha bernama syuruk, pertengahan duha, dan akhir duha. Ya, syuruk bisa 2 rakaat. Kemudian pertengahan bisa 4, akhir duha bisa 8 rakaat. Ya, bebas. Mau ngambil yang mana? Yang standar. Kita ambil standar 2 rakaat. Ya. Jadi usahakan ya. Ini yang saya tadi katakan. Ada rawatib dan mutlak yang mengiringi. Salat mutlak yang mengiringi. Kalau rawatib itu langsung menutup ya bagian-bagian di salat fardu dan tersanding langsung. Baik sebelum atau setelah. Misal sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 4 rakaat. Ada 12. Ya, sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 4 rakaat, setelah zuhur 2 rakaat, ya, setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat. Jumlahnya berapa? 12. Itu rawatib namanya. Di luar itu ada mutlak yang dikhususkan pada kondisi tertentu. Bisa jadi dekat waktunya dengan sholat fardu. Seperti 4 rakaat sebelum asar, ada, kan? Kemudian 2 rakaat sebelum isya. Ya, sholat 2 rakaat setelah wudu, ya, sholat wudu, ya, atau tahiyatul masjid dan seterusnya. Nah, jadi kita ambil yang duha ini langsung saja. Duha. Ambil 2 rakaat dulu. 2 rakaat. Manfaatkan waktu-waktu salat sunnah, teman-teman sekalian, ini, waktu-waktu salat sunnah, untuk mengulang kembali, membaca, menguatkan kembali apa yang telah dihafalkan tadi. Jadi, ba'da subuh, kita hafalkan 2 baris, ya, hafalkan, tergantung keluangannya Anda. Karena sudah biasa dibaca tadi, dan terlihatnya sedikit, itu insya Allah akan gampang sekali. Ya, gampang sekali Anda, Masya Allah, cuma lihat sini, ya, teman-teman sekalian,
amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Satu baris. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun, alam naj'alil arda mihada. Dua baris selesai. Dua baris selesai. Nah, di waktu duha ini, ya, kalau Anda hafalkan ini misalnya 30 menit, taruhlah misalnya 30 menit sudah selesai, kan? Kan jeda dulu kan? Jeda dulu, ya. Kalau Anda ingin praktekkan di syuruk jam 6 kurang, bisa kan? Ini kan setengah 5 nih. Ya, setengah 5 tuh selesai, jam 5 kurang seperempat, udah zikir, Anda mulai menghafal, sampai jam 5 seperempat, saya yakin insya Allah jam 5 juga sudah selesai itu dua baris. Ya, terus ulang-ulang lagi, baca lagi, sampai betul-betul kita memahami dengan baik. Ingat, lihat lagi terjemahannya tadi. Kalau kita pengen kuatkan kembali, kalau masih ada waktu. Nanti di waktu duha, ulang lagi ini, yang dua baris ini di 2 rakaat. Di duhanya 2 rakaat, rakaat pertama baca yang baris pertama, baris 1. Rakaat kedua baca yang baris 2. Dah. Demi Allah saya katakan, kalau Anda kerjakan ini seperti apa yang saya sampaikan, insya Allah hafalannya akan kuat. Ya, ulang ya. Subuh nanti besok mulai 2 baris pada subuh. Duhanya ambil 2 rakaat. Rakaat pertama baca baris 1, ya, ayat 1 sampai 3. Rakaat kedua, baca baris yang kedua, ya, dari ayat 4 sampai dengan ayat 6, ya. Jelas? Dah, jangan lewatin dulu, sampai situ aja, ya. Nah, nanti selesai itu, kita akan masuk waktu zuhur. Ya. Berapa yang kita ambil? Nah, kita ambil lagi, misalnya 2 lagi. Ya. 2 lagi. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Sudah? Ambil 2 lagi. Ini kalau kita hitung 2, 2, 2, ujung 3 jadi 11 ya. Nanti kita akhirnya kita tambahkan 3, 3 ya untuk memudahkan. Zuhur 2 karena siang biasanya masih bekerja, kan? Dan sebetulnya kurang ideal untuk proses menghafal. Tapi kalau sedikit-sedikit insya Allah masih bisa masuk. Karena itu kita ambil berapa? 2 lagi. 2 di sini, pelan-pelan. Diambil lagi 2 baris. Kapan waktunya mulai menghafal? Nah, untuk memudahkan teman-teman sekalian, kita bisa sajikan ini ya dari jeda waktu duha ini, kan agak panjang nih. Kalau Anda tergantung keluangan aktivitasnya, kalau masih banyak beraktivitas baru jedanya zuhur, berarti pasca zuhur Anda menghafal 2 baris tadi. Tapi kalau sedang free kosong, apalagi besok hari Sabtu, ya santai, tenang gitu kan, maka diusahakan sebelum masuk waktu zuhur, setengah jam lah sebelum zuhur, sudah mulai menghafal yang 2 baris ini lagi, baris 3 dan 4. Baris 3 plus 4. Jelas? Baik ya? Saya ulang lagi teman-teman sekalian. Fokus baik-baik. Jadi saat kita mulai masuk ke waktu zuhur, ya, besok agak kosong, longgar. Misal kita ambil zuhurnya jam 12 lah. Ambil bulat saja, jam 12. Setengah 12, jam 11.30. Nah, kita mulai hafalkan lagi. Ya, baris ketiga dan baris yang keempat. Baris 3, baris 4, baris 3, baris 4. Catatan, sebelum menghafal baris 3 dan 4, ulangi dulu baris 1 dan 2. Hafalkan. Ya, dengan hafalan kita, kuatkan dulu. Baris 1, baris 2. Setelah itu, baru kemudian konsentrasi menghafalkan baris 3 dan 4. Ya. Baris 3, hafalkan dulu. Ya, bagi 2 aja. Ini kan 30 menit nih. Ya, 30 menit menjelang zuhur. Berarti 15 menit misalnya baris 1, yang untuk 3 ini, yang 3. 15 menit baris 3, 15 menit berikutnya baris yang keempat. Ya, jadi ada waktu, Masya Allah, sebaris 15 menit. Sebaris 15 menit. Ya, baca lagi, hafalin, baca, berulang-ulang, sampai kita dapatkan itu. Kemudian baris yang keempat juga demikian. Ya, baca lagi, sampai kita bisa merasa nyaman. Nanti, begitu masuk waktu zuhur, Allahu Akbar. Zuhur kan salat sunnah dulu tuh. Ya, ada 4 rakaat kan? 2 rakaat setelahnya. Nah, silahkan Anda bacakan kembali apa yang telah Anda hafalkan. Dari mana? Baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Ya, jadi rakaat yang pertama baca baris 1. Rakaat yang kedua baca baris 2. Kalau Anda mau sambungkan 4 rakaat sekaligus, rakaat ketiga baca baris 3, ya kan? Rakaat yang keempat baca baris yang keempat. Nah, cuma biasanya gini, kalau 4 rakaat sekaligus itu kan surat, kemudian setelah itu Al-Fatihah ya. Tapi kalau Anda bisa pecah dua-dua ya, maka rakaat pertama baris 1, rakaat kedua baris 2, kemudian salam. Mulai lagi 2 rakaat berikutnya, rakaat pertama baris 3, rakaat ketiganya, keduanya baris 4. Jadi 4 rakaat sebelum zuhur dibagi 2 rakaat, salam, 2 rakaat, salam.
Yang pertama, ya, baris pertama, kemudian baris kedua, salam, baris ketiga, baris keempat. Selesai? Nah, setelah itu, salat zuhur kan? Salat zuhur. Selesai salat zuhur, ada sunnah lagi kan? 2 rakaat. Setiap salat sunnah, praktekkan lagi apa yang telah dihafalkan. Ini. Ya, 4 baris tadi. Caranya bagaimana? Tinggal bagi 2. Karena dia 2 rakaat pada zuhur, 2 rakaat bagi 2 aja. Berarti rakaat pertama baris 1 plus 2, rakaat keduanya baris 3 plus 4. Ya. Jadi kita dalam 2 salat ini subuh dengan zuhur sampai ke zuhur, insya Allah kalau digunakan seperti ini hafalannya, kita telah menghafalkan 4 baris. Tersisa 9 baris lagi. Ya. Nah, biasanya kan tidur siang kan? Mau tidur siang, kan? Boleh sebelum tidur, ulangi dulu bacaan 1 sampai baris yang keempat. Baca. Nah, kalau mau, ini saya juga praktekkan ini. Ya, dan insya Allah di beberapa anak-anak juga membiasakan, itu nyaman. Ya, apa yang dilakukan? Teman-teman sekalian, jadi kalau ada aktivitas dan tidak tertuntut untuk membicarakan yang macam-macam, isi dengan murojaah. Misal, sambil jalan diulang amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azim alladzi hum fi mukhtalifun. Sambil bikin teh, gitu kan? Ya, diulang lagi, duduk, gitu kan? Nah, terus mau tiduran, baca lagi 1 sampai 4. Itu dibiasakan. Jadi isi setiap yang kosong dengan Al-Qur'an. Kecuali kalau ada aktivitas tertentu yang formal dikerjakan, itu silahkan. Itu insya Allah akan menguatkan. Ya, akan menguatkan. Baik, nanti saya belum sampaikan amalan tambahan ya. Nanti dengan tambahannya akan lebih mudah. Kemudian selesai jeda ini, kita akan menjelang ke asar. Ya, karena tersisa 9 baris tadi, 9 baris, ya, maka kita akan bagi 3, asarnya 3, maghrib 3, isya 3. Sama seperti praktek tadi, subuh dengan zuhur. Ya, sebelum asar, usahakan 30 menit sebelum asar, sudah siap kita. Ya, baca dulu sebelumnya, baris 1 sampai dengan keempat. Setelah itu selesai, kita coba untuk menghafalkan baris yang 5, 6, plus 7. Di 30 menit itu bagi 10 menit, 10 menit. Ya, ini cukup menarik ini, menjadi 10 menit, karena kita sudah terbiasa dengan Al-Quran, ya ada kenyamanan, nanti akan lebih enak terasanya. Ya. Jadi 10 menit, 1 baris, baris 5, 10 menit, baris 6, 10 menit, baris 7. Masuk waktu asar, Allahu Akbar, ya kan? Jelas. Dan Anda boleh kerjakan salat mutlak dulu sebelum masuk ke asarnya. Ada 4 rakaat. Ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya. Rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri arba'an, itu hadisnya. Allah merahmati seorang hamba yang salat 4 rakaat sebelum asar. Kalau kita mau praktikkan boleh diambil, ini sunnah sifatnya, dikerjakan berpahala, ya tak mampu mengerjakan tak ada apa-apa. Jadi 4 rakaat ini Anda bisa praktikkan teman-teman sekalian, khususkan dulu yang ini. Ya, 5, 6, 7. Yang 1 sampai 4 belum dibaca dulu. Ya, 5, 6, 7. Rakaat yang pertama, ya, Anda bisa bacakan teman-teman sekalian 5 dan 6. Karena kalau 4 rakaat sekaligus, otomatis kan 1, 2 baca surat. Ya, 3 dengan 4-nya kan cukup Al-Fatihah saja. Jadi, Anda bacakan 4 rakaat misalnya, rakaat pertamanya baris 5, baris 6, rakaat keduanya 7. 3 dan 4-nya Al-Fatihah. Tapi kalau Anda kerjakan seperti tadi, 2 rakaat, ya, maka rakaat pertamanya 5 plus 6, rakaat keduanya 7. Salam, bangun lagi 2 rakaat pertamanya 5 plus 6, rakaat selanjutnya 7. Ya. Masuk waktu asar kita sholat, ba'da asar, kuatkan lagi hafalan ini. Ya. Ambil 30 menit lagi untuk menguatkan yang ini. Setelah 30 menit, 5, 6, 7, Anda tutup dengan mengulang dari 1 sampai 7. Amma yatasaalun, baris 1 sampai dengan baris yang ke-7 selesai. Jelas? Setelah itu istirahat. Ya, asar kan sekarang jam 3. Ya, selesai Anda setengah 4, jam 4 tuntas. 4 kurang seperempat, Anda sudah selesai menghafal 7 baris dengan lancar, dengan kuat. Setelah itu silakan kerjakan aktivitas yang lainnya. Ya, dan dalam mengerjakan itu ingat-ingat, kalau ada yang kira-kira kosong, isi dengan hafalan sambil jalan, dan anin naba'il 'azim dan seterusnya. Ya, bisa dilakukan. Ya, apalagi kalau nanti ada pasangannya, ada anak-anak tuh bisa sambil saling saut-sautan tuh. Ya, saya kadang-kadang dengan anak-anak suka saling lanjutkan. Ya, kakak siap ya, lanjutkan, gue baca dulu. Amma yatasaalun. Lanjutkan, kakak. Anin naba'il 'azim alladzi hum fi mukhtalifun. Saling lanjutkan, sambung ayat tuh enak rasanya. Dan menghafal bersama itu menyenangkan. Ya, itu menyenangkan. Baik, maghrib sama, prinsipnya seperti ini, seperti yang tadi, ya. Seperti yang tadi, jadi 30 menit sebelum maghrib diusahakan menghafal dulu 3 ini, ya.
Kemudian setelah maghribnya ya ada 2 rakaat salat sunnah. Rumusnya seperti ini. Kalau 3 di sini berarti kita 8, 9 plus 10 kan? Ya, ba'diyah maghribnya kita bisa lakukan rakaat pertama 8 plus 9, rakaat keduanya 10. Nanti habis maghrib duduk dulu. Matangkan dulu ini 8, 9, 10. Mungkin 5 menit cukup, jadi 15 menit. Zikirnya Quran aja dulu. Ya, 15 menit kita duduk sebentar untuk bacakan 8, 9, 10. Setelah lancar, bacakan baris pertama sampai 10 dengan hafalan kita. Ya, masih boleh pegang mushaf, boleh. Jadi kalau nanti ada sedikit lupa atau terlewat, lihat lagi. Di sampai maghrib kita sudah hafal 10, kita akhiri dengan isya. Nanti ini biasanya kalau teman-teman suka rajin itikaf karena maghrib ke isya sebentar sifatnya, ya. Nah, isya kita siap-siap seperti yang tadi, ya. Yang tadi ini mungkin kalau maghribnya selesai, ada yang makan dulu, ya. Biasanya ke isya itu agak mepet, nggak dapat 30 menit. Ya paling-paling 15 menit, 10 menit, nggak apa-apa. Ya kalau kita dapat 10 menit misalnya sebelum isya, maka tidak harus langsung hafalkan. Kita bisa baca dulu nih, baca berulang-ulang. Ya, yang mana? Yang 11, 12 plus 13. 12 plus 13. Ya. Kalau kita mau coba hafalkan, boleh. Nanti kalau waktunya misalnya ada 12 menit, bagi 3, 4 menit, 4 menit. Waktunya 10 menit, ya bagi 3, 3 menit, 3 menit, 3 menit setengah. Saya kan? Bisa dilakukan itu. Jadi, kalau kita bisa lakukan, ya, setiap baris. Tapi kalau memungkinkan sulit, baca aja dulu. 3 baris ini, 3 baris penutup. 11, 12, dan 13. Baca, sempurnakan, maksimalkan. Nanti begitu selesai sholat isyanya, baru kita ambil investasi waktu. Ini 5 menit, 5 menit, 5 menit, 15 menit lah. Ya, isya selesai jam 7.15, 15 menit sampai setengah 8, kita sudah hafal 11, 12, dan 13. Setengah 8 sampai dengan jam 8, lancarin nih, 1, 2, sampai 13. Baca ulang, 1 sampai 13. Ya, baca, terakhir sebelum tidur. Baca ulang kembali, 1 sampai dengan baris 13, ayat 1 sampai 30. Kalau itu dilakukan dengan benar, insya Allah teman-teman sekalian, hafalan kita akan ada penguatan di dalamnya. Tinggal nanti malam berikutnya, berarti esok malam, malam Ahad, bangun lagi tahajud, yang dibaca dalam tahajud adalah baris 1 sampai dengan baris 13. Nah, sekarang sudah mulai ada bacaan di tahajudnya nanti. Ya, hari berikutnya. Jadi begitu Anda tahajud, yang dibacakan baris 1 sampai 13, yaitu 30 ayat. Tinggal nanti dibagi aja, tahajudnya mau berapa rakaat misalnya. Kalau Anda setiap baris 1 rakaat, ya nggak apa-apa. Setiap baris 1 rakaat berarti nanti ada 13 baris misalnya. Ya, atau Anda bagi 2 lah, supaya nggak terlalu, kan satu baris mah tuh pendek sekali ya. Ya amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Allahu akbar. Kayaknya singkat banget. Bisa 2 baris lah ya, 2 baris. Misalnya ambil 2 baris, ya setiap rakaat 2 baris, 2 baris, 2 baris, sehingga ada setelah 12 baris itu sudah 6 rakaat. 6 rakaat kan, berarti 3 kali bangun kan? Ya, kan sekali, 2 kali, 3 kali, 6 rakaat, nanti bagian terakhirnya pakai witir, baris ke-13-nya. Jadi Anda kerjakan 6 rakaat salat tahajudnya, kemudian witirnya 1 plus, itu bisa dilakukan. Witir kan ganjil. Ya. Kalau mau pecah ke 11 juga nggak apa-apa, silahkan tinggal dibagi aja senyamannya seperti apa. Tapi nggak usah dipaksakan. Nggak usah dipaksakan. Nabi juga pernah kok di bawah 11 itu ada dalam beberapa kesempatan menunaikan witirnya, ya. Dengan sholat malam tuh menunaikan witirnya, itu ada yang 7, ada yang 9, kan, dan sebagainya. Jadi karena kita sedang berlatih, nanti kalau sudah nyaman, silahkan mau standar yang 11, mau yang 21, mau yang di atas itu, sahabat-sahabat pernah mengerjakan itu semua, ya, dan menikmati itu. Jadi tahajud kita sudah mengulang 13 baris. Selesai tahajud jam 4. Nah, jadi kalau sudah 13 baris, bangun, itu masih bisa lah seperti tadi, ya. Selesai jam 4, 30 menitnya, kembali ngambil lembar yang kedua. Demikian seterusnya, sampai dengan 1 pekan depan, kita cek sama-sama di sini. Ya, sampai nanti hari ke-20, kita sudah hafal juz yang ke-30 insya Allah. Ya, hari ke-20. Tapi bukan hafal biasa, hafal dengan terjemah umumnya, plus juga dengan penguatannya. Nah, nanti setiap pekan, insya Allah kita akan berjumpa. Mungkin waktunya random ya. Ya, nanti insya Allah ini kan 34 provinsi. Saya sudah lihat datanya itu. Ya, saya sudah lihat datanya. Jadi di data itu nanti saya akan bagi, minta ke admin. Mungkin nanti teman-teman akan dikasih jadwal nih. Ya, kita nggak akan semua langsung se-Indonesia. Saya misalnya nanti saya pengen dengan Aceh dulu. Ya, di ujung nanti Sabang sampai Merauke saya pengen Aceh nih. Aceh berapa banyak ketemu saya. Nanti coba Zoom dengan saya, setoran. Ya, saya pengen dengar. Ya, sekaligus nanti secara langsung saya bisa mendengar langsung. Ini selain ke musyrif ya. Ini yang dengan saya, ya, nanti saya bisa dengar seluangnya saya, kapan, nanti dikoordinasikan, nanti kita bisa cek juga, ya, makhrajnya, sifat hurufnya, madnya, ya, wakaf ibtidanya, dan sebagainya, nanti kita dengar. Sekaligus nanti kita coba diskusi,
ya, sharing misalnya teman-teman kesulitannya di mana atau ada kendala di mana, kita coba selesaikan. Insya Allah nanti rata Sabang sampai dengan Merauke, ya, se-Indonesia. Kemudian saya agak cepat sedikit ya, supaya teman-teman yang di Indonesia Timur bisa juga cepat mengambil waktu untuk rehat, untuk mengamalkan ini semua. Ada amalan plus untuk mempercepat dan membangun kebiasaan. Mulai hari ini, Anda gunakan perangkat-perangkat untuk mensupport proses hafalan kita. Ambil contoh begini. Ambil contoh misalnya, handphone kan? Ya. Handphone Anda sekarang coba diinstal dengan Murotal. Ya. Kalau ada speaker aktif sekarang misalnya Anda dapatkan speaker aktifnya, isi. Tapi ingat baik-baik ya, saya tidak pernah jadi agen speaker aktif. Ya. Ingat, saya nggak pernah jualan, nggak pernah ada agen, nggak pernah mengendorse produk manapun. Ya, saya hanya memberikan gambaran kepada Anda. Jadi kalau ada speaker aktif, terus gambarnya Ustaz Adi Hidayat, itu bukan saya itu. Ya, awas Anda juga hati-hati tuh, dosa Anda tuh. Kalau enggak menjadikan saya sebagai ladang bisnis, tolong ya. Jadi sekali lagi, saya tidak pernah jualan itu, cuma saya menyarankan ada perangkat yang memudahkan Anda bisa mendengar. Jadi kalau bisa begini, diusahakan di handphone kita atau setel Murotal misalnya, itu yang akan kita hafalkan di lembar itu yang coba kita set seharian aja. Itu yang kami lakukan di rumah juga. Berapa titik-titik ya, termasuk di dapur. Ya, jadi yang masak yang apa juga ikut mendengar itu terbawa, itu refleks itu nanti tiba-tiba nyambung aja. Ya, tiba-tiba bacain aja. Nah, jadi nanti Anda menghafal 13 baris ini setting. Ya, di Murotalnya di-set oleh Anda, itu 24 jam bacakan itu aja. Ya, dari mulai Anda nanti tahajud bangun dari subuh terus itu muter aja. Nanti setiap di sudut-sudut Anda mendengar, ya, di setiap sudut-sudut Anda terbiasa memutar itu akan membantu proses ini. Ya. Jadi begitu nanti esok mulai set 13 baris ayat 1 sampai 30 An-Naba. Nanti hari keduanya teruskan lagi ya baris lembar yang keduanya. Ya, lembar keduanya. Set lagi sampai dengan selesai. Ya, demikian seterusnya. Insya Allah itu akan memudahkan. Ya, bagi kita yang belum pernah membaca An-Naba ini atau belum membaca dengan baik, ya, belum setoran ke musyrif, maka caranya coba dengarkan dulu Murotalnya. Ya, boleh Anda ikuti bacaan itu. Dalam proses yang ini nih. Proses yang tadi baca sekali, 2 kali, 3 kali. Ya, sebelum melakukan itu dengarkan dulu. Dengarkan, terus bacakan, kan? Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nanti kan dengan musyrif bisa setoran, bisa kelihatan. Ya, nanti mungkin insya Allah akan dikelompokkan. Ya, ini tajwidnya di sini yang kurangnya, di sini kelebihannya, ini yang kurang-kurang bisa dikelompokkan. Jadi nanti kita bisa undang dalam Zoom-nya dengan materi yang sama, ya. Nanti insya Allah saya pun akan mengajar di ilmu aswat. Ya, nanti aswat itu dasar dari bagaimana suara itu keluar. Hurufnya bagaimana, apa itu suara, ya, udara yang merambat, ya, menghasilkan bunyi. Terus kok bisa menjadi huruf-huruf tertentu, kemana itu tempat keluarnya apa saja, terkhusus di orang Arab, bagaimana orang Arab mengeluarkannya, karena kan Al-Quran dengan bahasa Arab. Ya, tempat keluar disebut dengan makhraj, di mana keluarnya ada berapa jenis, yang umum, khususnya bagaimana, sifat hurufnya seperti apa, dan sebagainya. Nanti kita akan belajar. Itu insya Allah sedikit banyak akan bermanfaat. Nanti kalau sudah kita agak berjalannya enak, nanti baru saya mengundang. Ini saya sudah banyak ditanya ini. Yang dari Mesir dananya kapan saya mulai bisa ngajar, ya. Ada yang dari Saudi, ada yang dari Yaman juga. Ya, nanti insya Allah akan bergabung. Ya, nanti akan dicek teman-teman sekalian. Ini gambarannya untuk yang kita pelajari. Jadi mohon izin perangkatnya sekali lagi saya ingatkan, buku ini harus sudah ada. Ya. Harus sudah ada. Teman-teman lihat ya, yang sudah ada buku ini di tabel hafalan santai ini. Ya, tabel hafalan santai yang ini. Tolong di zoom kamera. Nah, ini ya. Tabel hafalan santai. Mohon izin ya, teman-teman yang ini. Tabel hafalan santai. Nah, karena besok sudah mulai menghafal, maka ini harus sudah diisi. Ini ya. Mulai hafalan 1. Hafalan 1 artinya hari pertama. Ini. Besok ya. Jadi besok adalah hari pertama untuk menghafal. Hafalan 1. Mulainya kapan? Tanggalnya tanggal berapa? Ya. Bulannya, tahunnya. Jelas ya? Yang Anda ikuti. Jadi ini hari pertama. Ini di setnya 30 sampai 31 karena banyaknya kan sebulan itu 30 31. Cuma karena besok itu kan bukan pas ya di hari pertamanya, nggak apa-apa. Ya masukkan aja dulu. Karena nanti sisa di bulan Oktober itu kita gunakan untuk penguatan. Jadi pas nanti masuk bulan berikutnya kita masuk juz yang baru. Ya. Ini 1 isikan terus ya. Hari pertama harinya ini di situ tanggal, bulan, tahunnya, hari pertama. Ini hari pertama besok ya. Hari mulai menghafal. Baik, menghafal. Tuliskan di sini. Ya. Menghafal baris 1 sampai dengan 13 ya. Tuliskan cukup halaman saja, halaman sekian. Di sini
Saya ulangi, hari 1 menghafal halaman sekian, halaman 582. Ya, keterangannya menghafal atau tidak? Ya. Kalau misalnya sedang tidak menghafal, cukup coret yang gini, tidak. Ya, tidak. Jadi jangan dituliskan. Kalau menghafal, tuliskan 582, tidaknya lewat. Kalau tidak, conteng yang tidak. Ini kosongkan, menghafal. Tidak, conteng, alasannya apa? Akhwat misalnya ya, sedang datang bulan misalnya, langsung tuliskan head. Ya, sedang head itu saya kan Anda yang tahu. Nanti Anda dengan akhwat sendiri kan setorannya. Jadi akhwat cukup tuliskan head. Ya, nanti jangan tuliskan datang bulan. Ntar yang laki-laki bilang datang matahari, kan nggak nyambung juga. Jadi tidak ada, pokoknya cukup kalau tidak tuliskan head. Ya, laki-laki nggak ada alasan. Awas, hati-hati. Yang ikhwan tidak ada alasan. Kemudian hari kedua demikian seterusnya. Ya, sampai 3, 4, 5 dan seterusnya sampai hari ke-20. Karena nanti 20 lembar itu satu juz. Hari ke-20 di sini. Ini sudah selesai juz amma. Sudah selesai, tinggal nanti kita murojaah bareng-bareng sisanya, ya. Sisanya kita murojaah bareng-bareng, nanti saya tunjukkan untuk penguatan. Nanti cara penguatannya saya sampaikan, bagaimana mempercepatnya, ya, insya Allah. Baik, ini kolom ini harus ada, harus diisi. Ya, sekali lagi, kolomnya harus ada, harus diisi. Setelah nanti selesai, satu juz pertama ini selesai, nah ini kan nanti ada setoran hafalannya, sudah atau belum, ya. Jadi nanti checklist, kalau sudah, checklist, kalau belum, nanti berikan tanda. Nanti ini akan dibimbing oleh admin. Ya, admin akan membimbing, lalu ada catatan di sini, parafnya. Ya, parafnya. Jadi nanti admin Anda siapa, nanti musyrif Anda siapa, ke musyrif storannya, di musyrif pun ada catatannya nanti. Ya, ada catatan distorkan, nanti akan ketahuan di sini. Ya, siapa yang tidak konsisten, siapa yang tidak nyetor, nanti tahu-tahu ditelepon aja. Ya. Awas, jangan duluan malaikat maut yang telepon, bahaya tuh. Jadi usahakan kita konsisten tuh ya, dari awal sampai akhirnya, sampai sini. Ya, kemudian bagaimana ke musyrif storannya? Ya, itu kembali ke masing-masing saja, nyamannya bagaimana. Ya, kalau misalnya ada yang 1 lembar pengen langsung setoran, silahkan kirim video supaya ketahuan misalnya bagaimana. Atau nanti pas selesai 1 juz misalnya kan ingin dicek oleh musyrif cek random juga bisa. Ya, musyrif misalnya buka lembar sekian, halaman sekian, ya coba dibaca gitu kan. Nah, nanti ditanya tuh, baca ini suratnya surat apa, halaman berapa gitu kan, nanti dicek seperti itu, nanti saya akan tunjukkan. Jadi nanti begitu sampai 20, nanti akan ketemu saya lagi. Ya, nanti saya ajarkan cara mengulangnya dengan cepat, cara menggunakan kolom murojaahnya. Setelah kolom murojaah itu ada, kalau Anda ingin ngecek ya, ngecek keseluruhan ke musyrif, bisa setelah 1 juz Anda berikan video atau janjian dengan musyrif, nanti musyrif pun akan menguji. Ya, nanti akan tanyanya mungkin pertama nabak dulu halaman sekian, suratnya apa? Bacakan, kan? Bacakan ayat 1 sampai sekian. Bacakan yang di pertengahan dan sebagainya. Nanti insya Allah akan diuji sehingga hafalan kita juga akan teruji dengan kuat, ya. Baik, ini barangkali teman-teman yang harus dipraktekkan. Secara ringkas saya katakan mulai besok ini sudah diisi. Sedangkan setorannya kepada para musyrif itu bisa kembali ke kenyamanan masing-masing. Kalau ada yang setiap 1 lembar pengen setoran misalnya, ya cukup kirimkan filenya untuk didengar oleh musyrifnya, nanti diketahui kekurangan-kekurangannya. Karena biasanya begini, kalau sudah 1 lembar, 2 lembar kita baca, itu ketahuan kurangnya di mana. Itu bisa diperbaiki untuk ke depannya. Ya, jadi ada catatan-catatan, misalnya kurang di ikhfanya, dengungnya kurang, atau pengucapannya misalnya yang harusnya hurufnya dihalak, dia ha ya dengan ain, harusnya di sini misalnya tiba-tiba pindahnya kemana, gitu kan, pindahnya ke bawah bisa. Ya, hamzah dengan ain, ha, a dengan ha, itu kan di tenggorokan bagian bawah, harful hawa. Ya, a, ha, nggak ada jeda di sininya, keluar a, ha. Jadi kalau kita pegang di sini, ini nggak gerak nih, a, nggak ketahan. Beda dengan ha, ya. Gitu ya. Lewat aja udaranya. Cuman kadang-kadang di sebagian yang membaca ya harusnya hamzah itu dibacain. Ini kan hamzah. Ya, kepalanya aja. Kalau pakai perut jadi ain tuh. Ya kan? Yang ini hamzah. Nah, kadang-kadang ada sebagian yang belum bisa membedakan dengan baik sehingga ini pun dibacain. Amana rasulu, amana bukan amana, ya. Nanti di sini nanti akan kelihatan, bisa dibenarkan, bisa dengan baik, sehingga ke depan bisa lebih optimis. Nggak usah malu. Ya, tidak perlu malu. Malu itu ketika akan berbuat maksiat, baru malu. Ya, untuk kebenaran tidak perlu malu. Karena kalau Anda sudah bisa, ngapain Anda belajar? Belajar itu artinya kita meniti supaya lebih baik. Kalau sudah baik, untuk apa Anda belajar lagi? Tinggal praktek. Ya, jadi semua akan saya samakan. Baik dari usia yang tadi ada yang 8 tahun, itu kan sampai yang mungkin 70 tahun, 60 tahun, semua sama. Punya kesempatan yang sama, punya hak yang sama, dan punya peluang yang sama untuk menjadi ahli Al-Quran. Baik, kemudian yang terakhir. Untuk teman-teman yang tergabung di luar negeri, ya, saya tadi lihat daftarnya tuh, ada beberapa kawan-kawan.
Ya, ini ada dari Malaysia, Singapura, UAE, Arab Saudi, kemudian di Inggris, Masya Allah, ada yang dari Brunei juga. Ya, ya itu ya, kurang lebih seperti itu. Dari Taiwan juga bergabung, daftarnya saya lihat. Teman-teman, mohon izin ya, mohon maafkan saya, dan mohon kita juga bisa bekerja sama. Saya mendoakan Anda semua, dan kita saling mendoakan. Teman-teman ikut, ya, bergabung. Sekarang gunakan mushaf yang apa adanya dulu ya, sampai nanti ini proses ini kita selesaikan aplikasi. Jadi kalau nanti aplikasi sudah ada, ini insya Allah kalau ngirim ini bisa mudah kami kirimkan ya. Saya bahkan sedang menyiapkan lagi nih 5.000 untuk yang ini loh, buku. Jadi kalau aplikasi jadi nanti kita bisa bisa kita subsidikan. Jadi saya gratiskan insya Allah untuk ininya ya, nggak ada masalah. Yang penting kita bisa mencoba semua, termotivasi untuk menghafal ini. Tapi yang ini ngirimnya agak susah nih. Ya, untuk keluar negeri misalnya, ini agak-agak sulit. Karena itu kita coba desain untuk aplikasi untuk yang ini, yang mushaf ini, sehingga nanti memudahkan. Kalau sudah mudah, yang ini nanti bisa kita kirimkan, ini lebih gampang untuk kirimnya ya. Jadi kalau mau nitip-nitip, teman-teman biasanya kan nitip yang dari Indonesia mau ke luar negeri, Indonesia mau ke Inggris, tadi mau ke Malaysia kan lebih mudah lagi. Tapi kalau ngirim ini nanti saya tuh gimana ya, kalau ada rasa jadi nggak membayangkan, nggak pengen ada mushaf tuh dilempar di apa gitu ya, nggak pengen seperti itu ya. Makanya di Indonesia pun saya kasih catatan, yang kerjasama dengan kita ngirim pokoknya tulisin mushaf, nggak boleh dilempar, nggak boleh apa, tulisin ya, perlakukan dengan baik ya. Nah, jadi ikuti aja, gunakan mushaf yang standar ya, seperti metode yang kami sampaikan tadi. Mulai dulu aja, nanti begitu dibuka untuk yang luar negeri, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini saat dibuka Anda bisa langsung mendaftar ya. Di situ Anda nanti akan diberikan segala petunjuk-petunjuknya, dan kita akan khususkan. Sekarang kita lagi petakan nih ya, teman-teman sebagian sudah mulai membuat komunitas, nggak apa-apa, dikumpulin aja dulu, dikoordinir ya. Di Jepang saya lihat sudah ada 30 orang lebih gitu kan. Ada di New Zealand ya, ada juga beberapa 5 negara kalau nggak salah, di Malaysia juga sudah masuk ya. Disilahkan teman-teman kumpulin dulu aja, koordinasi ya, siapa nanti yang mau bergabung. Nanti setelah jadi akan lebih gampang untuk mendatanya. Dan dari sekarang bisa dibangun komunikasi dengan admin kami di ATC Learning Center ya, dengan Ustadz Cendekia tadi. Jadi dari Indonesia insya Allah sudah 34 provinsi ya, sudah ada datanya di saya. Ini saya pegang datanya ya, 34 provinsi dari Sabang sampai dengan Merauke, Banten, Jogja, DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, sampai dengan ke Papua ya, Bali juga ada, Kepulauan Riau, Maluku ya, Nusa Tenggara, ini ada insya Allah 34 provinsi. Sedangkan di luar Indonesia sudah 5 negara bergabung dengan kita insya Allah ya. Nanti di luar yang ini teman-teman bisa berkoordinasi, bisa hubungi admin di ATC Learning Center, komunitasnya di mana, nanti kita akan coba aturkan sehingga nanti bisa kita langsung spesifik ke tempatnya. Misalnya kalau nanti waktunya Inggris kita berikan. Nanti kita tugaskan mushafnya siapa yang tanggung jawab wilayah Inggris, gitu kan? Adminnya siapa. Jadi nanti Anda bisa spesifik. Kalau sedang terkait dengan Inggris belajar ya Inggris saja. Nanti yang Amerika saja misalnya kan, Malaysia saja. Jadi spesifik sesuai dengan keadaan negaranya. Saya kira itu teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon izin barangkali tidak membuka dulu diskusi pada malam hari ini karena saya menghargai teman-teman yang Indonesia Timur nih dan Tengah ini. Kalau sekarang sudah jam 9.30 di barat, mungkin di sana sudah jam 11:30 ya. Jadi saya minta tahajud, malah nanti bangunnya terlampau sulit untuk menyesuaikan. Insya Allah di sesi-sesi pertengahan saya ada rentang waktu, misalnya longgar, entah itu 2 hari ke depan, Ahad, atau nanti hari waktu-waktu kerja. Terus tiba-tiba saya kontak admin, yang siap mana nih, yang nanti bisa dikontak. Nanti kita akan sehari sebelumnya akan dicek, mungkin nanti tiba-tiba saya bisa telepon, ya kan? Atau bisa zoom dengan saya. Sebagian Anda untuk seorang siap-siap saja. Ya, insya Allah mudah-mudahan nanti kita waktunya bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musyrif insya Allah standby, admin juga standby dan akan melihat, mengontrol Anda, dan tetap semangat, ya, tetap semangat, tetap komitmen. Kemudian khusus bagi yang Papua. Ya, bagi yang dari Papua ini ada totalnya 8. Ya, sudah masuk di data. Malam ini saya ingin sampaikan untuk pertama Bapak Abdul Rashad, ya, ikhwan. Kemudian Ibu Nurdiana atau Mbak ya, Mbak Nurdiana akhwat, mahasiswi. Kemudian Ibu Ima Septimayani, ya, akhwat dari Papua ya. Coba zoomnya Mas dibukakan. Masih terhubung dengan kami? Bapak Abdul Rashid, ada? Ya? Oh, yang akhwat yang ada, baik. Nurdiana ada ya, insyaallah. Ima Septimayani, Ibu ada ya. Baik. Saya ini mohon izin dan mohon maafkan saya ya. Tidak bermaksud apapun, tapi saya ingin mencoba baik dengan semuanya.
kita ingin betul-betul menjadikan ikhtiar kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya betul-betul menjaga, berusaha untuk keikhlasan itu ada, bahkan kalaupun ada hal-hal yang Allah berikan, kita ingin benar-benar jaga betul semua orientasinya akhirat bukan dunia. Jadi saya punya program sedikit-sedikit ingin mengembalikan ya dari teman-teman yang sudah infak ya, walaupun dipakai subsidi ke buku, tapi kalau kita nanti ada kelebihan-kelebihan, kita akan coba kembalikan lagi, sehingga nanti teman-teman juga kalau nanti mau infakkan bisa digunakan untuk hal yang lain ya di tempatnya, atau bisa nanti kalau kita ada program kita sounding lagi. Jadi saya ini secara bertahap, insya Allah pelan-pelan akan melihat. Malam ini kita akan sampaikan berita gembira untuk Pak Abdul Rashid dari Papua, kemudian Mbak Nurdiana dari mahasiswa di Papua juga, dengan Ibu Ima Septimayani di Papua juga. Nanti insya Allah 3 yang ini seluruh biaya untuk mushaf kemarin, pengirimannya dan subsidi bukunya tolong dicatatkan berapa jumlahnya, kami akan kembalikan, diganti kembali, dan silahkan nanti gunakan untuk yang lain-lain perangkatnya, mungkin nanti mau cari speaker aktif, mau macam-macam dan sebagainya ya. Itu untuk malam hari ini. Yang kemarin juga selesai, nanti yang lain-lainnya insya Allah mudah-mudahan menyusul, atau nanti ada yang mau saling menutup untuk yang lain-lain, karena kita pun sedang supportkan untuk teman-teman yang baru bergabung ya belakangan-belakangan, itu insya Allah kami gratiskan ini ya. Jadi kita sudah selesai kan kemarin mencetak, subsidikan ke buku, kita sudah bayar lunas yang mushafnya, jadi kita bisa gratiskan. Yang kemarin tuh kita infak itu kan untuk nutup dulu ya, bayar mushafnya, kemudian subsidi bukunya. Nah sekarang sudah tuntas, hanya saya tidak tahu berapa yang ada stoknya ya. Nanti kalau stoknya kira-kira sudah habis, ya kita akan coba cetak kembali. Dan sekarang saya sedang on the way untuk mencetak yang paket buku dengan murajaah 5.000 lagi, itu akan saya gratiskan semua. Dan Anda nggak usah infak lagi, sudah selesai ya. Pokoknya kalau kita ada, kita tutupi. Tapi kalau kita bisa share, saya akan cerita. Dan kalau tidak ada kepentingan ya untuk apapun, Anda bisa prioritaskan pada teman-teman yang lain, saling bantu, apalagi suasana COVID seperti ini ya. Teman-teman itu barangkali yang di luar negeri mohon bersabar, tunggu kalau aplikasi selesai, mudah-mudahan nanti buku bisa disusulkan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Pertanyaan-pertanyaan masuk ke kami, sudah diketikkan nih oleh admin. Hanya sekali lagi, saya menghargai teman-teman di wilayah tengah dan timur Indonesia supaya bisa istirahat. Nanti ini saya simpan di meja saya tidak robah ya, dan tidak saya pindahkan kemanapun. Jadi nanti saat Zoom dengan teman-teman berikutnya, di waktu tertentu atau yang sesuai dengan daerahnya, ini ada yang dari Kalimantan, tanya, ada yang Jawa Barat ya, ada yang daerah-daerah lain, nanti akan disesuaikan. Begitu zoomnya nanti kita akan jawab secara sekaligus. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mohon berkenan, mohon dimaafkan jika nanti ada yang kurang jelas. Diputar kembali video kami, direview, dipahami baik-baik, diikhlaskan, diamalkan, dan mudah-mudahan berkah si Allah Subhanahu wa taala. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعلنا من أهل القرآن واجعل القرآن صحيبا لنا في الدنيا وشفيعا لنا في الآخرة يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Demikian saya menyayangi Anda semua karena Allah Subhanahu wa taala. Mohon doakan semoga Allah mengampuni dosa-dosa saya dan keluarga, dan semoga kita dipertemukan dengan Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.